Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Miss Adel. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai kembali pembelajaran walaupun masih daring. Tetapi semangatnya masih tetap sama seperti saat tatap muka. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Kita masuk pada subtema 1, pembelajaran 1. Ada baiknya sebelum menonton video pembelajaran kali ini, kalian harus membaca materi subtema 1 pembelajaran 1 pada buku Bu Pena agar lebih mudah memahami. Dan Miss ingatkan lagi, sebelum melakukan aktivitas atau pembelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Materi ini sebelumnya telah dibahas di kelas 3, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Apakah kalian masih ingat? Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat gagasan pokok dan letaknya dapat di awal, di tengah, maupun akhir paragraf. Tetapi kebanyakan berada di awal paragraf. Kemudian kalimat penjelas yaitu kalimat yang memuat penjelasan dari kalimat utama. Oke, diingat-ingat lagi ya materi kelas 3 kemarin ya. Kemudian ada istilah gagasan pokok, yaitu topik yang dibahas pada suatu teks. Dan gagasan pokok ini pasti terdapat pada kalimat utama. Kemudian ada istilah gagasan pendukung, yaitu informasi tambahan pada suatu teks. Gagasan pendukung ini juga terletak pada kalimat penjelas, sehingga kalimat utama berhubungan dengan gagasan pokok, kalimat penjelas berhubungan dengan gagasan pendukung. Kita simak contohnya ya agar kalian lebih memahami. Oke, contohnya yaitu teks batik. Nah, kalian sudah membacanya bukan? Langsung saja ya kita membahas kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Oke, langkah pertama untuk menentukan gagasan pokok dan penjelas dari teks, kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, pada teks batik ditemukan kalimat utama pada awal paragraf, yaitu kalimat batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ya, setelah menemukan kalimat utama, maka kalimat lainnya atau kalimat setelahnya dianggap sebagai kalimat penjelas. Sehingga kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu disebut dengan kalimat penjelas. Kalian tinggal menuliskan kembali. Seperti itu. Setelah kalian menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, sekarang saatnya menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Kalimat utama tadi yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sehingga gagasan pokoknya kita persingkat kembali dari kalimat utama. Jadi bisa seperti ini. Batik merupakan kain asli Indonesia. Hampir mirip bukan kalimatnya? Tetapi lebih dipersingkat. Kemudian untuk menuliskan gagasan pendukung dari kalimat penjelas, itu kita bisa mengambil dari kalimat penjelas. Untuk kalimat penjelas pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, sehingga kita bisa menulis gagasan penjelasnya, yaitu cara pembuatan kain batik. Kemudian untuk kalimat penjelas kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kita bisa menggabungnya dengan kalimat penjelas yang ketiga, karena sama-sama membahas tentang asal kain batik.
kalimat penjelas ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Sehingga kita bisa menggabungkan dua kalimat penjelas menjadi tempat asal kain batik. Kemudian untuk gagasan penjelas ketiga, kita bisa mengambil dari kalimat penjelas yang keempat. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kita bisa membuat gagasan penjelasnya yaitu persebaran kain batik. Nah, kalian sudah mulai memahami bukan? Jadi kalimat utama dan kalimat penjelas berhubungan atau menjadi cikal bakal untuk membuat kalimat utama dan untuk membuat gagasan pokok dan untuk membuat gagasan pendukung. Oke, lanjut sekarang. Sekarang kalian bisa berlatih mengerjakan ayo berlatih halaman 4 untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Kira-kira apa ya? Nah, Miss kasih clue ya. Untuk kalimat utama berada di awal paragraf. Jadi kalian bisa menulisnya. Untuk kalimat penjelas pasti kalimat setelahnya. Ya, jadi kalian bisa menuliskan beberapa kalimat setelah kalimat utama. Nah, kemudian untuk membuat gagasan pokok, kalian tinggal mempersingkat pada kalimat utama. Seperti Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Cukup sampai di situ. Nah, kemudian untuk membuat gagasan penjelas, caranya kalian mempersingkat kalimat penjelas yang telah kalian tulis. Jadi singkat saja membuat gagasan penjelasnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti Miss akan koreksi. Oke, selanjutnya materi tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, kali ini kita membahas tentang alat musik dari berbagai daerah. Dan kita menghubungkan dengan bagaimana sih cara menghasilkan bunyinya. Oke, berikut ada gambar-gambar alat musik. Ada biola, pianika, ada gitar, maaf ini gitar ya. Kemudian ada rebana dan ada angklung. Nah, kalian sudah pernah menemui alat-alat musik berikut ini. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara memainkannya. Untuk biola pasti digesek, pianika ditiup dan ditekan. Gitar itu dipetik, rebana dipukul, angklung digoyangkan. Nah, sekarang bagaimana sih setiap alat musik ini bisa menghasilkan bunyi? Nah, kita simak ya. Jadi seperti ini. Biola cara memainkannya digesek. Terjadinya bunyi itu dengan gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oh ya, kita bisa mendengar itu karena adanya getaran yang ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan agar ke otak agar kita bisa mendengar. Kemudian yang kedua, pianika. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Dan jangan lupa ditulis pada latihan soal ayo berlatih halaman 7. Ditulis yang lengkap ya, agar menambah pengetahuan kalian tentang cara terjadinya bunyi pada alat musik. Ya. Sekian penjelasan materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dan memahami penjelasan dari Miss. Salam semangat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan ya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.